Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membawakan presentasi yang membahas tentang kontrol dan audit di dalam sistem informasi. Jadi, untuk sebab penjelasan yang akan kelompok kami presentasikan terdiri dari satu, apa itu definisi audit dan proses audit? Kedua, alat dan teknik yang digunakan dalam audit. Ketiga, framework tata kelola dan strategi TI. Keempat, standar manajemen resiko dan standar manajemen proyek. Nah, sebelum saya masuk ke topik pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Untuk anggota pertama, ada Howin, anggota kedua, Dandi, anggota ketiga, Eric, anggota keempat, saya sendiri yaitu Wilvin, dan anggota terakhir adalah Gary. Nah, saya akan menjelaskan topik pembahasan pertama, yaitu definisi audit. Audit adalah istilah yang sering kita dengar dalam dunia bisnis dan keuangan. Namun sebenarnya apa sih arti dari audit itu sendiri? Jadi, audit adalah suatu proses penilaian independen dan objektif terhadap catatan keuangan, sistem keuangan, operasi bisnis, dan proses pengendalian internal suatu entitas oleh seorang auditor atau tim editor yang terampil dan terlatih. Tujuan dari audit adalah untuk memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan dan non-keuangan yang disajikan oleh entitas tersebut adalah akurat, andal, dan dapat dipercaya. Hasil dari audit biasanya diwakili dalam laporan audit yang memberikan opini auditor tentang keadaan keuangan dan pengendalian internal suatu entitas. Untuk proses audit sendiri dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mengevaluasi bukti-bukti guna menilai sejauh mana sistem komputer dapat memberikan perlindungan terhadap aset, menjaga integritas data, serta mampu memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Ya, tujuannya untuk mengevaluasi apakah aplikasi sistem informasi telah dirancang dan diimplementasikan secara ekonomis, serta memiliki mekanisme pengamanan aset yang memadai dan menjaga integritas data. Di dalam audit sendiri, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Nah, untuk tahapan pertama, seorang auditor perlu melakukan perancangan atau perencanaan. Yaitu tahap ini meliputi penentuan tujuan audit, penetapan jadwal audit, penentuan anggota tim auditor, pengumpulan data dan informasi mengenai entitas yang akan diaudit. Yang kedua, evaluasi resiko. Tahapan ini meliputi penilaian resiko atas entitas yang akan diaudit dan penetapan strategi audit. Ketiga, pengumpulan bukti. Tahapan ini meliputi pengumpulan data dan informasi untuk menunjang kesimpulan auditor mengenai kondisi keuangan dan operasional entitas yang sedang diaudit. Keempat, evaluasi bukti. Tahap ini meliputi evaluasi dan analisis bukti yang telah dikumpulkan oleh auditor. Dan yang terakhir, kelima, adalah penyajian laporan. Tahap ini meliputi penyusunan laporan audit yang berisi opini auditor mengenai kondisi keuangan dan operasional entitas yang sedang diaudit. Jadi itulah tahapan-tahapan proses audit yang perlu dilalui oleh seorang auditor atau tim auditor dalam menjalankan tugasnya. Alat dan teknik audit TI melibatkan pemeriksaan sistem TI organisasi untuk memastikannya aman, andal, dan sesuai dengan peraturan yang ada. Auditor mengevaluasi keamanan jaringan, pencadangan data perusahaan, dan pemulihan data perusahaan, kontrol akses, serta rencana respon insiden. Alat umum yang diaudit meliputi firewall, perangkat lunak antivirus, pemindaian kerentanan, dan mekanisme enkripsi, yang dimana semuanya memiliki tujuan untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data perusahaan. Oke, selanjutnya adalah CAT. CAT merupakan penggunaan teknologi untuk mendukung prosedur audit, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta meningkatkan kualitas dan keandalan bukti audit. Dan di mana semuanya itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu data analytics, yang kedua itu data visualization,
Yang ketiga itu adalah data extraction, yang keempat itu adalah monitoring tools, dan yang terakhir itu adalah audit software. Singkatnya, proses audit TI yang menggunakan CAT memiliki proses seperti berikut, yaitu pengumpulan data yang diinput ke dalam komputer terlebih dahulu, lalu diproses menjadi laporan audit yang akurat. Berikut merupakan software yang digunakan di dalam 5 bagian proses audit. Di data analytics terdapat Agile Analytics, Caser Idea, dan Idea. Selanjutnya di data extraction dan data transformation tools terdapat Alteryx dan Trifacta. Selanjutnya di data visualization tools terdapat Power BI, Tableau, dan QlikView. Selanjutnya di audit management software terdapat Transmed Plus, Audit Board, dan RSA Archer. Dan yang terakhir di continuous monitoring and auditing tools terdapat IBM OpenPage, RSA Archer, dan Metric Stream. Selanjutnya efek positif dari penggunaan CAT yaitu yang pertama, peningkatan akurasi, yang dimana memungkinkan auditor untuk menganalisis volume data yang sangat besar dengan cepat dan akurat untuk menghasilkan laporan audit yang baik. Yang kedua itu adalah peningkatan kualitas audit, memungkinkan untuk menghasilkan laporan audit yang lebih akurat dan andal. Yang ketiga itu adalah peningkatan transparansi, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami metodologi audit, sumber data, dan teknik analisis yang digunakan. Yang keempat itu ialah peningkatan analisis data, yang dimana memungkinkan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan anomali yang mungkin tidak terlihat melalui analisis manual. Dan yang terakhir ialah peningkatan kepatuhan, yang dimana memungkinkan organisasi mengambil tindakan korektif sebelum pelanggaran terjadi. Oke, nama saya Gary. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai framework tata kelola dalam strategi audit TI. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari framework. Jadi framework itu adalah kerangka kerja atau kerangka acuan yang menyediakan panduan untuk merancang, mengembangkan, atau mengelola suatu sistem. Jadi framework dapat berupa kumpulan praktik terbaik, metode, model, atau pedoman yang digunakan untuk membantu organisasi atau individu dalam mencapai tujuannya. Framework biasanya mencakup serangkaian konsep, prinsip, dan teknik yang dapat diterapkan secara fleksibel dalam berbagai situasi. Framework ini sangat berguna dalam menghemat waktu dan upaya untuk mengembangkan sistem pada suatu proyek dan dapat membantu meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil kerja. Oke, berikutnya terdapat beberapa jenis framework dan di sini akan dibahas hanya 5 framework saja. Yang pertama itu adalah COBIT. Framework ini diterbitkan oleh ISACA. Ini merupakan kerangka kerja komprehensif di mana framework ini secara global telah menerima praktik, analytical tools, dan models yang dirancang untuk tata kelola dan pengelolaan TI di suatu perusahaan. Berdasarkan pengalaman yang terus-menerus dan tentang tata kelola ini, ISACA terus memperbarui versi dari framework COBIT hingga yang terbaru adalah COBIT 5, yang saat ini lebih banyak digunakan oleh organisasi dengan fokus pada manajemen risiko dan mitigasi. Kemudian yang berikutnya adalah ITIL atau singkatan dari Information Technology Infrastructure Library. Pada framework ini berfokus pada manajemen layanan TI dan tujuan dari framework ini adalah memastikan bahwa layanan TI yang tersedia mendukung proses utama bisnis. Dalam framework ini berisi 5 praktik manajemen seperti strategi layanan, design, change management, operation, dan continual service improvement. Kemudian poin berikutnya ada COSO atau singkatan dari Commit of Sponsoring Organization of the Tradeway. Jadi komisi ini tidak hanya berfokus pada layanan TI, namun framework ini juga berfokus pada aspek bisnis seperti risiko perusahaan dan sebagai fraud deterrence. Kemudian ada CMMI. Singkatannya adalah Capability Maturity Level Model Integration. Merupakan framework untuk meningkatkan kinerja dan salah satu kerjanya ini adalah dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 untuk mengukur kinerja perusahaan atau organisasi, kualitas dan tingkat kematangan profitabilitas.
Kemudian poin berikutnya adalah FAIR, atau singkatan dari Factor Analysis of Information Risk, merupakan model framework yang relatif baru. Tujuannya ini untuk membantu organisasi dalam mengukur risiko. Fokus dari framework ini adalah cyber security dan operational risk yang tujuannya untuk membuat keputusan lebih cepat. Jadi perusahaan atau organisasi dapat menerapkan atau menentukan satu lebih dari salah satu framework yang telah disebutkan di atas, dan hal yang terpenting adalah framework sesuai dengan budaya di perusahaan tersebut. Jadi sebenarnya ada 3 kerangka kerja ya terkait TI yang diakui secara luas, itu meliputi ITIL, COBIT, dan juga British Standard International Organization for Standardization atau ISO. Namun pada bagian ini saya akan berfokus pada pembahasan mengenai COBIT 5. Jadi dalam COBIT 5 itu kalau dijelaskan lebih lanjut adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise atau perusahaan, baik itu pemerintahan juga dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya TI untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. Jadi COBIT 5 ini adalah kumpulan dari praktik terbaik bagi pengelola TI yang secara lengkap terdiri dari Executive Summary, Framework, Control Objective, Guidelines, Implementation Toolset, dan Management Guidelines. Kemudian terdapat beberapa selanjutnya COBIT 5 domain. Jadi di sini terdapat 4 domain COBIT yang saling berhubungan ya, yang terdiri dari pertama adalah Plan and Organize. Jadi secara umum, domain ini meliputi strategi dan taktik serta identifikasi bagaimana TI dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran bisnis. Dan domain ini terbagi menjadi ke 10 fase dalam prosesnya. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai 10 proses tersebut. Dan poin selanjutnya adalah mengenai Acquire and Implement atau EI. Domain ini menggambarkan bagaimana perubahan dan pemeliharaan dari sistem yang ada selaras dengan sasaran bisnis. Domain AI terbagi menjadi 7 proses yang dapat dijabarkan nanti ya. Namun pada pembahasan kali ini tidak akan dijabarkan juga. Dan selanjutnya adalah deliver dan support. Pada bagian ini, domain ini mencakup penyampaian hasil aktual dari layanan yang diminta, termasuk pengelolaan kelancaran dan keamanan, dukungan layanan terhadap pengguna, serta pengelolaan data dan operasional fasilitas. Dan juga terdapat beberapa proses pada domain ini. Dan terakhir adalah monitor and evaluate. Domain ini terkait dengan kinerja manajemen, kontrol internal, pemenuhan terhadap aturan, serta menyediakan tata kelola. Fungsi domain ini adalah untuk memastikan seluruh proses TI dapat dikontrol secara periodik, yang dimaksudkan untuk menjaga kualitas dan pemenuhan kebutuhan pasar. Jadi terdapat 4 proses pada domain ini. Kemudian untuk slide berikutnya mengenai tujuan COBIT 5 di sini khusus untuk information security, yaitu yang pertama adalah menggambarkan keamanan informasi. Jadi dalam menggambarkan keamanan informasi pada enterprise ini, poin-poinnya itu ada tanggung jawab terhadap fungsi TI pada keamanan informasi, kemudian ada aspek-aspek yang akan meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan manajemen keamanan informasi, serta struktur organisasi, aturan-aturan, dan budaya. Hubungan dan jaringan keamanan informasi terhadap tujuan enterprise. Kemudian untuk yang poin kedua, memenuhi kebutuhan enterprise dalam hal untuk menjaga risiko keamanan pada level yang berwenang dan melindungi informasi terhadap orang yang tidak berkepentingan atau tidak berwenang untuk melakukan modifikasi yang dapat mengakibatkan kekacauan.
dan memastikan layanan sistem secara berkelanjutan dapat digunakan oleh internal dan eksternal stakeholders. Dan poin berikutnya itu adalah mengikuti hukum dan peraturan yang relevan. Dan selanjutnya untuk poin nomor 3, aspek penting dalam operational enterprise. Jadi sebagai tambahan untuk pengembangan COVID-5 for Information Security memberikan fakta bahwa keamanan informasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam operasional sehari-hari pada enterprise. Jadi itu saja untuk pembahasan slide dari saya. Standar manajemen risiko. Standar manajemen risiko adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Standar ini mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko, serta mengembangkan strategi dan tindakan mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi risiko dan melindungi organisasi dari kemungkinan ancaman. Tujuan dari adanya standar manajemen risiko adalah untuk memberikan panduan dan arahan dalam mengelola risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Dalam manajemen risiko kali ini, terdapat juga model IRM yang digunakan, atau Enterprise Risk Management. Dalam konteks audit IT kali ini, model IRM memungkinkan auditor untuk memahami risiko-risiko yang terkait dengan keamanan sistem, integritas data, ketersediaan, dan privasi. Model yang diterapkan kali ini adalah model COSO Enterprise Risk Management, di mana model IRM yang dikembangkan oleh COSO merupakan alat yang efektif dalam audit IT untuk menetapkan tujuan dan strategi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola area risiko, serta memilih dan menerapkan kontrol untuk mengurangi atau menangani area risiko dan memastikan bahwa perusahaan pada akhirnya mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam IRM atau Enterprise Risk Management kali ini, saya akan menjelaskan lebih detail tentang COSO IRM model. Jika dapat dilihat, terdapat 4 kolom teratas adalah tujuan yang biasanya dibuat oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Sisi kanan menunjukkan 4 unit yang memungkinkan terdapat di dalam perusahaan, dan model ini juga menunjukkan 8 komponen terkait resiko dan pengendalian yang saling terkait dalam IRM. 8 komponen resiko dan pengendalian ini berlaku untuk masing-masing 4 tujuan manajemen serta untuk unit perusahaan di sisi kanan model tersebut. Bagian pertama dalam model COSO IRM ini yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah pada bagian 4 kolom teratas. Jika dapat dilihat dari gambar tersebut, terdapat 4 kolom yang terdiri dari strategi, operasional, reporting, dan compliance, atau dapat diartikan sebagai strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Dalam poin pertama yang akan saya jelaskan adalah strategis atau strategi objektif. Di sini strategi objektif mencakup pengelolaan risiko yang berhubungan dengan strategi perusahaan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, tujuan operasional atau operational objective mencakup risiko operasional yang berkaitan dengan proses bisnis dan sistem informasi perusahaan. Yang ketiga, yaitu reporting atau reporting objective. Di sini mencakup pengelolaan risiko yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan mengungkapkan informasi perusahaan. Dalam poin keempat yang terakhir, terdapat dalam kolom teratas dalam IRM model ini adalah compliance atau kepatuhan. Di sini compliance digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Baik, untuk sisi kanan model menunjukkan 4 unit yang terdapat dalam perusahaan. Yang pertama terdiri dari entity level, kedua division, ketiga business unit, dan keempat subsidiary. Di sini dalam entity level digunakan untuk bertanggung jawab untuk mengelola risiko pada keseluruhan perusahaan.
Dalam division adalah unit bisnis yang memfokuskan pada operasi tertentu dan biasanya memiliki tujuan dan strategi yang berbeda dari entitas induk. Yang ketiga, business unit. Business unit atau unit bisnis adalah bagian terkecil yang lebih kecil dari divisi yang memiliki fokus pada segmen pasar atau produk tertentu. Yang terakhir adalah subsidiary. Ini merupakan entitas bisnis yang dimiliki oleh perusahaan induk. Pada level IRM ini merupakan level anak perusahaan untuk membantu dan memastikan bahwa resiko yang berkaitan dan dengan entitas anak perusahaan. Dan yang terakhir, terdapat 8 komponen yang merupakan komponen penting dalam pengendalian ini untuk masing-masing 4 tujuan manajemen serta untuk unit perusahaan di sisi kanan modal. Di sini terdapat 8 komponen yang terdiri dari internal environment, objective setting, event dan risk identification, risk assessment, risk response, control activities, information dan communication dan monitoring. Yang akan saya jelaskan pertama adalah internal environment. Internal environment merupakan komponen ini mencakup budaya, filosofi dan nilai-nilai organisasi, serta struktur manajemen dan tata kelola perusahaan. Internal environment merupakan faktor utama dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk manajemen risiko yang efektif. Yang kedua adalah objective setting. Komponen ini berkaitan dengan penetapan tujuan organisasi dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, event or risk identification. Komponen ini melibatkan identifikasi semua jenis resiko yang memungkinkan untuk terjadi pada perusahaan, baik bersifat internal maupun eksternal. Yang keempat, yaitu risk assessment. Komponen ini mencakup penilaian terhadap tingkat resiko dan potensi dampaknya terhadap tujuan organisasi. Yang kelima, risk response. Komponen ini mencakup strategi dan tindakan yang diambil untuk mengelola resiko. Yang keenam, control activities. Control activities ini mencakup prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk mengelola resiko. Yang ketujuh, terdapat information dan communication. Komponen ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan penyebar luasan informasi yang diperlukan untuk mengelola resiko. Dan yang terakhir adalah monitoring. Adalah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap efektivitas dan pengelolaan risiko. Pemantauan atau monitoring harus dilakukan secara teratur dan informasi yang diperoleh harus digunakan untuk meningkatkan pengelolaan risiko secara berkelanjutan. Dan terdapat juga beberapa standar profesional yang memberikan panduan kepada auditor dan manajer yang terlibat dalam proses penilaian risiko. Standar ini berasal dari organisasi yang diakui secara luas seperti COVID, ISO, standar lainnya yang untuk penilaian risiko terdapat NIST, GAIO, American Institute Certified Public Accountants, ISACA, serta Institute of Internal Auditors dan COSO serta Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commissions. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai standar manajemen proyek. Nah, standar manajemen proyek ini merupakan seperangkat prinsip, pedoman, dan prosedur yang digunakan untuk mengelola proyek secara efektif dan efisien dari awal hingga akhir. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi atau individu yang terlibat dalam pengelolaan proyek, baik itu dalam industri konstruksi, teknologi informasi, manufaktur, atau sektor lainnya. Adapun beberapa tujuan dari standar manajemen proyek ini adalah untuk mengidentifikasi, mengkoordinasi, serta memperhatikan proses kegiatan dan sumber daya agar proyek yang dikerjakan ini dapat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, untuk menjalankan proyek secara efektif diperlukan 5 tahap. Dan tahap ini dimulai dari initiation, yaitu inisiasi proyek, di mana pada tahap ini proyek akan ditentukan dulu, disahkan, kemudian didanai. Lanjut ke bagian planning, perencanaan,
Nah, pada tahap ini, manajer proyek akan mengembangkan rencana manajemen proyek dan mendefinisikan bagaimana proyek akan dilaksanakan, siapa yang akan melakukan pekerjaan apa, dan seberapa lama deadline atau waktu yang dibutuhkan, serta biaya yang dibutuhkan. Kemudian akan beralih ke execution, yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini, tim proyek akan mulai bekerja berdasarkan pekerjaan mereka masing-masing untuk menghasilkan output. Lanjut ke monitoring dan kontrol, pemantauan dan pengontrolan. Nah, pada fase ini, proyek manajer akan memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan rencana. Proyek manajer juga akan memantau ruang lingkup, komunikasi, hubungan vendor, dan lain-lain yang diperlukan untuk proyek ini tetap bagus. Dan akan diakhiri dengan closing atau penutupan. Pada fase ini, proyek akan ditutup secara resmi dan detail akhirnya akan ditentukan serta akan dirilis pada vendor. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari beberapa standar manajemen proyek yang sering digunakan. Dimulai dari PMBOK, yaitu Project Management Body of Knowledge. Nah, PMBOK ini merupakan sebuah kerangka kerja yang bisa digunakan untuk seorang manajer proyek pada saat proses pengelolaan proyek dan telah terbukti keampuhannya. Pembangunan rancangan dari sistem informasi proyek menggunakan PMBOK ini dapat mendorong proses pembangunan proyek sampai selesai. PMBOK ini juga menjadi standar manajemen proyek yang unggul secara skala global. Dengan menerapkan PMBOK dalam manajemen, stakeholder diharapkan nantinya dapat mengelompokkan berdasarkan interest atau power, serta meningkatkan efektivitas. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai PRINCE 2 atau Project in Controlled Environment. Ini merupakan metode manajemen proyek yang didasarkan pada proses bisnis yang berkelanjutan serta berfokus pada produk. PRINCE 2 ini menyediakan struktur organisasi yang melibatkan semua orang yang terlibat, yang memiliki peran dan tanggung jawab pada setiap anggota tim manajemen proyek. Metode ini telah terbukti dalam melakukan proses manajemen sebagai berbagai proyek. PRINCE 2 juga merupakan salah satu metode manajemen proyek yang memiliki pendekatan yang konstan, andal, dan terorganisir agar dapat beradaptasi dengan proyek dari tahap awal, tengah, hingga akhir. PRINCE 2 juga menyediakan berbagai macam pedoman yang dapat membantu pengelolaan proyek. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai ISO 21500. Nah, ISO 21500 ini merupakan standar manajemen proyek yang dapat digunakan untuk menentukan sistem manajemen proyek yang nantinya akan diterapkan oleh perusahaan. ISO 21500 ini dapat berguna untuk seluruh organisasi, perusahaan, proyek, program, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Adapun tujuan dari penerapan ISO 21500 ini adalah untuk mengendalikan risiko yang akan dihadapi perusahaan, memaksimalkan potensi dari sebuah tim, melakukan perencanaan, memanfaatkan setiap peluang, dan mengelola integrasi. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai Agile. Agile ini merupakan sebuah standar manajemen proyek yang memiliki fleksibilitas dalam beradaptasi terhadap rintangan, serta kesempatan yang nantinya akan datang. Menurut Kraft, Agile memiliki keuntungan seperti dapat meningkatkan nilai produk, mengurangi risiko, serta meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi lebih cepat. Dalam rangka kerja Agile, dibuktikan dapat mempersingkat siklus pengembangan produk. Standar ini lebih menekankan pada kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara tim proyek serta pemenuhan kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Dan yang terakhir kita akan bahas mengenai Scrum. Scrum merupakan metodologi manajemen proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan teknologi informasi. Metode ini menekankan pada fleksibilitas dan adaptabilitas dalam pengembangan produk, serta kolaborasi yang erat antara anggota tim dan proyek. Scrum merupakan sebuah kerangka kerja yang dapat menyelesaikan masalah yang berubah-ubah serta masalah yang bersifat kompleks.
produk yang dihasilkan juga tetap akan menjadi sebuah produk yang bernilai tinggi secara produktif maupun kreatif.